Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam hormati warahmatullahi wabarakatuh. seluruh Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Pendidikan Indonesia, Ibu Gunati dan teman-teman semua. Matur nuwun, matur tampiasi atas kesempatannya diberikan menjadi narasumber di Prodi PLS. Kami sangat tersanjung. Salam dari semua teman-teman di Undikma. Jadi teman-teman mengatakan, wah keren Ibu bisa jadi narasumber di UNESA katanya. Makasih Alhamdulillah. Bunda. Iya. Iya, Pak Heri dan Bapak Ibu peserta sekalian, beberapa waktu yang lalu saya menjadi narasumber di TVRI NTB bersama Ibu Kepala atau Ketua DP3AP 2KB. Di situ dijelaskan oleh beliau bahwa angka kekerasan itu meningkat sangat tajam selama wabah COVID ini, selama BBR ini, selama WFH ini gitu. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Heri bahwa tidak mudah orang tua menghadapi a.m. halo Iya ya, Bunda, masih masih terdengar kedengaran? jelas suaranya. Iya. Mohon Bapak Ibu peserta di mute ya Terdengar? link Zoom-nya. Selain Iya, pemateri, mohon dengan hormat mute iya. link Saya Zoom-nya. lanjutkan Bapak Iya. Ibu. Eh, di beberapa kabupaten di NTB sendiri disampaikan oleh beliau bahwa angka kekerasan pada anak itu meningkat begitu. Sehingga memang situasi ini tidak sederhana, tidak mudah, dibutuhkan pencerahan bagi orang tua. Kita ingatkan kembali kepada orang tua. Di samping wabah COVID ini yang membuat situasi berbeda, yang tadinya anak hanya pagi sampai siang di sekolah, kemudian mereka les di rumah sore gitu ya. Sekarang seharian full 24 jam, kali berapa bulan ini anak berada di rumah. Sehingga kita bisa bayangkan situasi yang memang membuat orang tua bahkan anak-anak juga ikut stres. Nah, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Mari kita lihat slide-nya. Jadi mohon slide-nya bisa ditayangkan. Langsung saja ke ya. Jadi kita memang harus mengelola emosi kita, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, agar kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Karena sekali lagi yang dilihat oleh anak adalah contoh yang pertama adalah orang tuanya. Jadi anak harus mendapatkan contoh bagaimana kita saat kita marah, saat kita senang gitu ya. Terutama ini saat kita marah, ini penting sekali bagi anak untuk agar mereka bisa mengelola emosinya juga. Nah, dimulai dari orang tua yang harus bisa mengelola emosi mereka dengan baik. Dan itu kita harus belajar, terus belajar dari hari ke hari, karena tidak ada fakultas pendidikan orang tua atau prodi orang tua ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita harus terus belajar. Maaf, ini apakah suaranya terdengar? Masih terdengar jelas Bunda? Bisa dilanjutkan slide selanjutnya? Bisa Bunda. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan emosi? Jelas. Jelas ya? Oke, terima kasih. Jelas, Adalah kemampuan seseorang untuk mengatur kondisi perasaannya agar sesuai dengan lingkungannya. Jadi emosi kita bisa kita kelola dengan baik sehingga tidak merugikan orang yang ada di sekitar kita. Sedangkan emosi itu sendiri diartikan sebagai perasaan yang kita miliki ketika kita berada dalam situasi tertentu atau ketika kita berinteraksi dengan seseorang yang kita anggap penting. Kenapa di sini dikatakan yang kita anggap penting? Kita kadang-kadang juga dapat perilaku yang berbagai perilaku dari lingkungan sekitar kita. Tapi biasanya yang kita respon paling cepat adalah pada orang-orang yang kita anggap penting tadi gitu ya. Jadi beberapa yang lain biasanya kita tidak terlalu respon, karena kita memang menganggapnya tidak penting. Lanjut. Bisa dilanjutkan. Nah, hampir seluruh ahli psikologi membagi dua jenis emosi Bapak Ibu, yaitu emosi positif dan emosi negatif.
emosi positif di sana ada bahagia, cinta gitu ya, senang. Kemudian emosi negatif itu ada marah, cemas, rasa bersalah, sedih, takut, itu masuk dalam emosi negatif. Kita lanjut lagi. Oke. Apa yang dimaksud dengan bahagia, Bapak Ibu? Bahagia adalah emosi yang kita rasakan saat kita merasa senang, kita merasa puas, dan kita merasa nyaman, sejahtera gitu ya. Ada rasa marah, ada rasa sedih, kemudian ada, lanjut saja, ada rasa takut, ada rasa jijik. Nah, jadi semua emosi itu yang paling banyak kita temukan pada anak-anak usia dini itu adalah biasanya rasa marah gitu ya. Kita lanjutkan PPT-nya. Halo. Ya, langsung saja Ibu, ini sudah. Kita lanjut saja. Lanjut PPT yang siapa yang perlu memiliki kemampuan mengelola emosi itu? Tentunya salah satunya adalah kita. Jadi bagaimana kita bisa menguasai, mengelola emosi kita agar sesuai dengan kebutuhan anak kita. Tadi disampaikan oleh Pak Heri, anak 3 membuat kita stres ya Pak Heri. Iya, tapi tentunya kita harus mengelola emosi kita agar tadi tidak memberikan dampak yang negatif kepada anak-anak kita. Kemudian kenapa kita perlu mengelola emosi kita? Kenapa penting kita harus mengelola emosi kita dalam pengasuhan ini? Slide selanjutnya. Apabila anak-anak kita, slide selanjutnya Ibu. Slide. Apabila anak-anak kita sudah mendapatkan contoh pengelolaan emosi yang baik dari kita sebagai orang tuanya, maka maaf ini terlalu cepat sebelumnya, slide sebelumnya, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang pertama adalah mereka memiliki kemampuan sosialisasi yang baik. Misalnya saja anak kita saat marah di luar lingkungan rumah atau di sekolah gitu. Kalau mereka terbiasa mendapatkan contoh bahwa kalau marah itu orang tuanya apabila marah memukul. Tadi ada contoh yang sangat baik dari buku Narti, Bapak Ibu, ceritakan tentang seorang anak yang tidak sengaja menumpahkan susu. Kalau kita pada umumnya orang tua pasti akan marah ya, gitu ya. Akan marah, akan mengatakan, tidak hati-hati, kamu ceroboh, makanya ibu sudah bilang gitu ya. Dan kata-kata negatif yang lain misalnya saja. Tapi tadi yang terjadi adalah orang tuanya mengatakan, karena sudah terlanjur tumpah, mari kita bermain anak-anak dengan susu ini, dengan berbagai macam cara tadi, sampai kemudian mereka diajarkan untuk bagaimana membereskan tumpahan susu itu, gitu ya, dengan berbagai alat tadi. Kemudian dijelaskan oleh orang tuanya bahwa kalau ambil susu hati-hati ya nak, karena kalau tidak hati-hati nanti bisa jatuh seperti tadi. Sayangkan susunya kalau kebanyakan tumpah gitu ya, lebih baik susunya kita minum. Nah, kalau diberikan contoh yang seperti itu oleh orang tuanya di rumah, maka saat anak merasakan marah di sekolah, mereka bisa mengendalikan dirinya juga, karena mereka sudah terbiasa diberikan contoh. Sebaliknya, Bapak Ibu, apabila anak saat melakukan hal yang tidak menyenangkan, langsung dipukul, langsung biasanya diomelin gitu ya, maka yang akan dia lakukan juga adalah seperti itu pada temannya. Jadi ada anak yang biasanya sedikit-sedikit temannya dipukul gitu ya, sering melakukan kekerasan kepada temannya yang lain. Nah, itu sebenarnya adalah cerminan bagaimana dia di rumah gitu ya. Bisa jadi orang tuanya mengajarkan kalau ada masalah itu jalan keluarnya adalah memukul. Jalan keluarnya adalah marah-marah, melampiaskan marah kepada sekitarnya gitu. Maka apabila kita sebagai orang tua bisa mengelola emosi kita dengan baik, maka ini anak kita akan memiliki kemampuan sosialisasi yang baik. Kemudian mereka lebih mampu mengelola emosi negatifnya secara efektif,
Misalnya saja kalau kita marah, eh, ibunya memberikan contoh, kalau marah itu diam dulu. Nah, bisa jadi anaknya juga nanti akan mencontoh, oh kalau ibu marah biasanya di rumah itu ibu akan diam dulu. Nanti habis itu baru ngomong ke temannya, kamu kalau pinjem mainan saya ngomong dulu ya, jangan langsung ambil mainan saya misalnya. Tidak sebaliknya, langsung kamu ngambil mainan saya ya, nggak boleh begitu, langsung diambil. Tidak hanya mengambil mainannya, mungkin temannya juga ikut dipukul mungkin, karena bisa jadi selama ini dia juga mendapatkan contoh seperti itu. Kemudian anak yang dibesarkan oleh orang tua yang emosinya stabil, mereka akan memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik. Mereka akan lebih tenang gitu ya di sekolah. Kemudian nah, anak-anak yang mendapatkan contoh dan perilaku yang pengelolaan emosi yang baik dari orang tua, biasanya adalah anak-anak yang sedikit sekali bermasalah di sekolah. Bapak Ibu, saya terlibat di Direktorat Pendidikan Keluarga sejak tahun 2015 sampai kemarin ya, karena direktoratnya sudah tidak ada lagi tahun ini, tetapi berdasarkan pengalaman itu yang dari forum ke forum, menemui orang tua pada kelas orang tua, kemudian kita juga ada BIMTEK, ada PCP, ada TOT, dan seterusnya. Saat kami penggiat pendidikan keluarga ini biasanya berkumpul, kita terimalah banyak sekali kasus-kasus Bapak Ibu. Misalnya saja contoh yang ini kami dengar, kita sering lihat di TV ya, dan kami dengar baru akhir tahun 2019 saat kami mengadakan BIMTEK di Provinsi NTB, BIMTEK Pendidikan Keluarga di Provinsi NTB. Diceritakan oleh salah satu narasumber dari pusat bahwa yang kita juga sering lihat di TV, ada anak-anak yang masuk dalam geng-geng itu ya, mau geng motor dan geng apa saja, mereka berkumpul. Nah, kalau dalam teori delinquen, teori kenakalan remaja, kenakalan anak, itu dikatakan bahwa anak-anak yang seperti ini biasanya ditolak oleh orang tuanya. Jadi anak-anak yang tidak diberikan penghargaan, boro-boro kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Anak yang selalu disalahkan, anak yang ditolak gitu oleh keluarganya. Anak yang selalu mendapatkan kata-kata yang negatif gitu ya. Harga dirinya tidak ada, penghargaan kepada dirinya tidak ada. Sayangnya itu juga dilakukan oleh sekolah. Dia dianggap si troublemaker, dianggap si pembuat masalah oleh bapak ibu gurunya. Kemudian juga di masyarakat mereka dilabel seperti itu. Anak yang membuat masalah. Sehingga anak-anak yang ditolak di semuanya ini, mereka kemudian menjadi satu gitu ya. Mereka mendapatkan penghargaan dari temannya sendiri, tadi yang satu geng. Dan yang paling kita sesalkan adalah Bapak Ibu, mereka membentuk geng itu, bahkan ada tingkatan-tingkatannya. Untuk meningkatkan tingkatan masuk geng mereka itu, mereka melakukan perilaku-perilaku yang Masya Allah dalam nalar kita itu, dalam logika kita, kalau hati kita mungkin kita langsung menangis. Misalnya saja begini, mereka akan janjian pada jam 12 malam ke atas gitu ya. Mereka akan pergi ke satu tempat yang sudah ada di sana timnya biasanya yang sudah tahu jalurnya mana yang akan mereka lewati. Di sana kemudian mereka akan bareng-bareng gitu ya. Yang lebih menyedihkan adalah apabila mereka bertemu dengan orang, maka orang itu akan mereka lukai. Apabila mereka bertemu dengan benda, dengan barang, maka barang itu akan mereka rusak. Iya, Bapak Ibu bisa bayangkan gitu. Sangat menyedihkan ya. Saya tidak tahu harus bicara apa gitu saat mendengar informasi ini gitu. Dan di situ disetelkan juga videonya gitu. Terlihat sekali mereka sangat garang. Nah, Bapak Ibu kita lihat dampaknya. Saat anak-anak kita berikan contoh yang salah gitu ya. Saat kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, ternyata kita sangat melukai mentalnya, psikologisnya, psikisnya, kita lukai mereka. Kita bisa ke slide selanjutnya. Ya, yang mempengaruhi emosi kita pada umumnya adalah dua faktor Bapak Ibu ya, internal dan eksternal.
internal itu adalah faktor bawaan kita gitu ya, kondisi fisik kita. Tentunya kalau kita sedang stres itu beda dengan saat kita merasa nyaman gitu ya. Makanya BDR ini kan salah satunya tadi menyebabkan stres. Kemudian temperamen kita atau faktor bawaan kita seperti apa, sistem saraf kita, struktur otak kita, dan faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya adalah pola asuh yang kita terima selama ini dari orang tua kita seperti apa, gitu ya. Kemudian kebudayaan, nah budaya ini juga penting. Bagaimana misalnya Tian yang orang Jawa, gitu ya, dibesarkan di Jakarta dengan budaya Jakarta, kemudian sekarang sejak 10 tahun yang lalu menjadi orang Lombok. Ternyata setiap budaya itu punya keunikan sendiri ya gitu yang juga nanti akan mempengaruhi anak-anak kita. Nah, banyak dampak-dampak positif atau hal-hal yang positif yang kita terima dari lingkungan budaya ini yang bisa kita manfaatkan untuk mendidik anak-anak kita. Ya, bisa lanjut Bapak Ibu. Lanjut lagi untuk PPT-nya. Ya, sebagai manusia biasa, Bapak Ibu kita pasti pernah marah. Apakah ada yang pernah tidak pernah marah? Bapak Ibu, apakah ada yang pernah tidak marah? Tidak pernah marah? Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Iya, itu pasti tidak sehat gitu. Iya, kita tetap bisa marah gitu. Hanya saja tadi bagaimana kita bisa mengelola marah kita. Maka saat kita marah tadi biasanya kondisi tubuh kita itu otot-otot kita akan menegang, denyut nadi jantung itu akan lebih meningkat, kemudian matanya biasanya membelalak gitu ya. Nah, saat kita marah seperti itu lebih baik kita diam dulu, kita tarik nafas dalam-dalam gitu ya. Kalau dalam psikologi itu kita boleh menarik nafas dalam-dalam, kita agak minggir, menjauh dari sumber marah kita. Kalau memang anak-anak lagi membuat kita marah di ruang tengah, maka kita boleh ke kamar mandi dulu, cuci muka gitu ya. Kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita mencoba menenangkan diri kita. Karena kalau tadi langsung marah, langsung dilampiaskan ke anak-anak, itu tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita ibaratkan papan tulis, kalau kita menulis salah, itu dengan mudah bisa kita hapus ya. Tetapi kalau salah perlakuan, salah ucapan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, itu tidak semudah itu Bapak Ibu. Itulah yang akan membentuk mereka, akan mewarnai jiwa mereka, akan membentuk perilaku mereka, anak-anak kita ini. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan saat kita marah? Yang pertama adalah kita harus temukan apa penyebab kita marah itu apa. Nah, kalau mau bolehlah ditulis ya. Misalnya, Ibu tidak suka kalau rumah berantakan gitu. Mohon maaf Ibu Bunda tidak Nur, suka waktunya kalau kurang setelah main 3 menit Bunda Nur mainannya Aini. tidak dikembalikan ke tempatnya, misalnya gitu. Ibu tidak Mohon suka maaf Bunda kalau Nur, waktunya kurang Oke. 3 sampai 4 menit. Oke Bapak. Iya. Ya, nah itu yang pertama, kemudian yang kedua kita coba ubah pikiran-pikiran kita yang negatif kepada pikiran-pikiran yang positif. Jadi tadi karena kembali lagi kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang baik, maka kita berusaha untuk mengelola emosi kita. Kemudian jangan takut untuk yang ketiga adalah jangan takut kita menyampaikan kepada anak kita, kepada suami gitu ya, kepada sahabat kita bahwa kita tidak suka misalnya terhadap perilaku tertentu, tapi tentunya harus disampaikan saat tadi kondisi kita sudah berkurang marahnya gitu ya, atau kita sudah lebih tenang. Kemudian yang keempat, ya, kita jangan ragu untuk menjauh sebentar. Jadi maksudnya adalah tadi seperti yang sudah saya contohkan tadi, kita menjauh sebentar dari situasi itu, kemudian kita mencoba untuk menenangkan diri kita gitu ya, berpikir positif, kalau perlu mau
mau tadi tarik nafas dalam-dalam. Kalau dalam agama kita, kalau kita sedang marah, Bapak Ibu, kalau kita berdiri kita diminta duduk, kemudian kalau kita masih marah juga kita diminta untuk ambil wudhu. Kalau ambil wudhu, setelah berwudhu pun kita masih marah, maka kita diminta untuk sholat 2 rakaat. Kalau masih marah juga, nah itu enggak tahu deh ya, setannya banyak sekali itu berarti. Ya, kemudian yang kelima, kita bisa juga minta bantuan Bapak Ibu pada ahlinya kalau memang. Jadi begini, kalau di dalam psikologi, perilaku yang abnormal itu apabila sudah mengganggu kehidupan sehari-hari kita, gitu. Jadi kalau marah Bapak Ibu, Ibu terutama kita bicara Ibu ini ya, meskipun pengasuhan juga ada tanggung jawab ayah. Kalau kita merasa bahwa kita sudah terlalu stres, terlalu sering marah, intensitasnya kita tidak bisa tenang, maka kita bisa saja meminta bantuan gitu ya kepada ahlinya, atau sekedar kita cerita, curhat kepada sahabat kita yang kita percaya. Aduh, saya begini nih, anak saya kenapa ya begini gitu. Mungkin kita nanti bisa, kalaupun kita tidak mendapatkan jalan keluar, tapi paling tidak kita sudah lega, kita sudah katarsis. Atau yang paling sebenarnya sahabat yang paling baik untuk membicarakan anak kita adalah suami kita ya Bapak Ibu. Ya, kemudian hal-hal yang perlu dihindari ketika marah, apa saja? Yang pertama adalah tadi slide selanjutnya, satu lagi, ya. Yang pertama adalah tadi kita harus menghindari kata-kata yang memancing tadi ya, memancing kita mengatakan kalimat-kalimat negatif, kamu anak nakal, kamu anak bodoh, kamu anak, aduh, apalagi kalau itu dikatakan oleh seorang ibu, karena katanya kata-kata ibu itu adalah doa. Jadi kalau kita sedang marah, lebih baik kita diam. Nah, disinilah diam itu emas ya Bapak Ibu ya. Karena saat khawatir kalau kita marah, kemudian semakin kita mengatakan kata-kata yang meluapkan kata-kata marah kita itu, jadi seperti api yang disiram bensin. Jadi ternyata kita semakin marah gitu. Jadi kalau marah memang tadi lebih baik kita diam dan mengambil posisi agak menjauh. Kemudian yang kedua, itu hindari melakukan kekerasan pada anak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa data di beberapa kabupaten di NTB ternyata kekerasan pada anak itu meningkat. Kemarin kita merayakan Hari Anak ya. Salah satu hak anak adalah mereka mendapatkan pengasuhan yang nyaman, disertai kasih sayang, dihargai, memenuhi kebutuhannya, dan seterusnya. Ya, jadi kita sebisa mungkin menghindari Bapak Ibu, jangan pernah ada kekerasan fisik pada anak-anak kita, dan kekerasan verbal juga ya, karena itu juga sangat mempengaruhi anak. Selanjutnya, ya Bapak Ibu, slide selanjutnya. Anak-anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi mereka butuh orang tua yang bersedia untuk terus tumbuh, mau memperbaiki diri, dan memiliki hati yang terbuka. Karena kita juga manusia, banyak khilafnya. Tidak ada jurusan program studi menjadi orang tua yang baik Bapak Ibu ya. Kita akan belajar terus menjadi orang tua dari waktu ke waktu. Tantangan pengasuhan saat ini memang sangat berat, tidak sama seperti 5-10 tahun yang lalu, karena itu kita sebagai orang tua harus terus belajar. Dan menjadi anak pada saat ini juga tidak mudah. Tidak mudah seperti kita dulu waktu kecil. Kita tidak ada gadget waktu itu Bapak Ibu ya. Orang tua kita juga tidak pernah teriak-teriak kepada kita, sudah berhenti main HP-nya gitu ya, karena dulu juga tidak ada gadget. Tapi itulah kondisi sekarang, bagaimana kita terus mau mencoba adaptasi gitu ya, dengan mencoba melihat sisi-sisi positifnya dari situasi yang sekarang. Oke, lanjut. Bagaimana ketika anak marah? Ini ciri-cirinya Bapak Ibu seperti yang saya katakan di slide yang di awal tadi, bahwa pada anak usia dini marah itu emosi negatif yang paling sering muncul adalah marah. Nah, ya. Jadi biasanya emosinya akan meledak-meledak atau biasa juga disebut tantrum. Nah, bagaimana saat anak tantrum? Kalau bisa kita atasi dengan kita memberikan penjelasan, biasanya agak susah, mereka terus teriakan. Nah, Mohon maaf ternyata Bunda. pelukan itu penting sekali Bapak Ibu. Lanjut ke slide selanjutnya. Ya, Mohon maaf misalnya Bunda, apa yang harus waktunya kita sudah lakukan?
habis Oke. nggih? Atau nanti dilanjut Ya. pada saat diskusi tanya jawab begitu? Iya, boleh Bapak. Iya. Iya. Di slide yang ini aja terakhir Ibu, boleh Coba slide yang yang terakhir ada panitia. gambar Ya. orang tua. Ya, slide. Oke, satu lagi slide-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu, maaf yang masih di atas tadi Ibu, masih di atas. Ya, jadi begini, ketika kita sedang mendidik anak-anak kita, sebenarnya kita itu sedang mendidik diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita sedang membentuk perilaku kita maupun anak-anak kita. Ini ada sedikit saya berikan bagaimana strategi belajar saat ini, hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Gunarti tadi. Ya, terima kasih Pak Heri. Terima kasih Bunda Nur Aini. Kita berikan aplaus dari tempat masing-masing untuk Bunda Nur. Terima kasih. Materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati.